Ada berikutnya, dan ini khusus bagi yang ber-WA ya. Di antaranya, kalau Anda WA orang, ini penting, saya juga merasa terganggu ya. Kalau ada orang WA ke saya, ini khusus saya. Kalau antum WA ke saya, dan saya tidak mau di WA sama antum. Kalaupun antum ternyata bisa tahu nomor WA saya, meskipun saya sembunyikan ya. Kalau antum WA ada keperluan, langsung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya fulan ada begini. Langsung. Sebagian orang assalamualaikum. Tok. Ustaz, waalaikumsalam. Enggak langsung pada intinya, ini mengganggu saya. Ya. Maka saya bilang di antara adab biar antum tidak mengambil waktu orang lain, kalau antum tulis WA sama orang ada keperluan, langsung assalamualaikum warahmatullahi beserta dengan apa? Isinya ya. Ini mah habis saya saja WA Ustaz, kalau Ustaz ya dia lagi off, misalnya saya WA Ustaz Syafiq misalnya. Saya tahu dia sibuk banget, jarang-jarang dia online ya. Ya, jarang-jarang dia online karena saking sibuknya. Kemarin saya WA beliau ternyata lagi di Merauke. Kemudian saya lagi WA, Ustaz sebentar saya mau naik pesawat ke Manado. Dia lagi, Ustaz saya mau ke Ternate. Ustaz pindah-pindah ya, gimana maka saya tidak ingin ambil waktu, jangan, Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya, lagi di mana? Kelamaan, Ustaz baca lagi mana? Langsung saya kirim surat pesan suara, Ustaz gini. Begitu dia dengar, dia tahu maksud saya. Kita tidak ingin mengambil waktu orang maksud saya. Tapi kalau kawan sendiri nggak apa-apa lah, Kak, basa-basi. Maksud saya, ada orang yang tidak ingin waktunya terbuang-buang, hanya cuma Assalamualaikum terus nggak ada apa-apanya. Maka saya bilang di antara adab kalau Anda berhubungan dengan orang yang Anda tahu dia sibuk, jangan habisin waktunya tulis Assalamualaikum sekaligus apa? Tujuan Anda. Paham tidak? Jadi kalau sama istri, sayang gimana? Nggak apa-apa, lagi di mana? Sama istri nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sama orang yang Anda tahu dia waktunya penting, maka jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kesempatan dia melihat WA kita, dia langsung tahu maksud dan tujuan dari isi WA dari kita. Maka assalamualaikum langsung isinya. Tapi permasalahan berikutnya, Ustaz, kalau ada orang beri salam kepada kita, apakah harus kita jawab? Orang beri salam lewat WA, assalamualaikum, atau lewat WhatsApp, atau lewat SMS, atau lewat Facebook, assalamualaikum. Kalau Anda tidak buka, ya berarti tidak perlu jawab. Tapi kalau terbuka, apakah harus dijawab? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya Allah mengatakan kalau salam tersebut berupa tulisan, cukup menjawab dengan lisan. Cukup menjawab dengan Waalaikumsalam meskipun tidak nulis. Meskipun tidak sampai suara kita kepada dia, tetapi kita telah mendoakannya, kita telah menjawab dengan kebaikan. Sebagaimana mendoakan kita mendoakan dia. Bahkan kita doakan dengan apa? Lisan. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Meskipun semua sepakat yang lebih afdal adalah dengan menulis juga. Ya. Dan lebih hati-hati kalau Anda bisa jawab dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Karena Allah berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Dan ayat ini umum kata sebagian ulama, mencakup tulisan, mencakup lisan, mencakup tata cara. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang memberi salam kepada Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan langsung dengan senyuman, maka Anda juga berusaha jawab dengan apa? Senyuman. Kalau ada orang misalnya beri salam dengan menjulurkan tangannya, Anda juga menjulurkan tangannya supaya Anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan berdasarkan keumuman ayat ini, maka kalau ada orang memberi salam dengan tulisan Assalamualaikum, maka kita jawab juga dengan tulisan. Kecuali kalau ada kemudaratan. Kita tahu orang ini mengganggu, ya sudah enggak usah dijawab. Kita jawab dengan lisan aja. Waalaikumsalam, tapi enggak usah dijawab. Orang ini mengganggu. Orang ini mengganggu privasi saya. Ini laki-laki mengganggu saya, ini perempuan mengganggu saya. Ini laki-laki kejar-kejar saya, ini janda kejar-kejar saya. Ya sudah, blokir. Kita jawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Di antara hukum menjawab salam. Kemudian juga tatkala kita di grup, ingat kita satu grup, dalam grup kita 200 orang. Kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca. Kita akan mengambil waktunya, mengambil waktu mereka. Maka tatkala kita ingin men-share sesuatu, mikir.
Pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang? Ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak dia ngambil waktu 1 menit, 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak. Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak perlu jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita share, tidak ada semua di benak kita share, tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan latah, ya. Jangan latah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak. Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang tulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, mau berita tentang pemerintah, mau berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin. Tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Ya. Baik, yang berikutnya kalau Anda men-share berita, link, langsung tulis judulnya. Jangan linknya doang, orang jadi penasaran. Juga, wah begini aja ngabisin kuota. Anda mengambil harta orang lain. Kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau Anda nge-share link, langsung judulnya. Ini berita tentang ini loh, celek langsung linknya. Jangan bikin orang penasaran. Sebagian orang kirim ke saya tanpa ada judul, ini apa, saya jadi penasaran. Buka ternyata nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat. Atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya, ngabisin kuota kita aja. Kemudian juga tatkala kita di grup ingin beri faedah, jangan terus-terusan kirim faedah. Hanya kopas pagi kirim faedah, siang kirim faedah, sore kirim faedah, kirim. Jangan. Itu seminggu sekali kirim faedah. Pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain. Ya. Kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan. Ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting. Ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan. Terus kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus. Cuma kita sendiri yang gemuk. Ya ngapain kita sebarkan di grup? Kalau ternyata di grup yang gemuk cuma 2 orang, kirim aja japri kepada 2 orang itu. Ngapain kirim ke grup? Kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya. Maksud saya tidak semua yang menurut kita penting, itu juga penting bagi orang lain. Harus kita pikirkan, penting nggak bagi orang lain. Tidak semua penting yang bagi kita, penting bagi orang lain. Kemudian juga kalau ngirim berita, ngirim waktu-waktu yang tepat. Jangan ngirim share jam 2 malam. Ngapain share berita jam 2 malam? Biar orang tahu Anda lagi sholat malam. Ini waktu lagi mereka mungkin lagi, nanti orang ada apa sih bunyi, ternyata wah nggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi tidur, ting ting, dia lupa matikan HP-nya. Jam 2 malam ada berita apa, ternyata share yang tidak bermanfaat. Maka pilih waktu yang tepat. Kira-kira orang biasa pegang HP jam berapa? Mungkin pagi-pagi, mungkin sore-sore, mungkin sebelum tidur, tidak apa-apa. Kemudian kalau Anda ternyata dalam grup akhwat, hati-hati, misalnya Anda punya grup 20 orang, semua teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup, hati-hati jangan dilihat sama suami. Jangan dilihat oleh suami, enggak boleh ya. Berita apa, Ma? Enggak usah tahu. Ini khusus buat akhwat, enggak boleh. Ya. Karena jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita. Siapa tahu suami kita tertarik kan repot nanti. Enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia pulang ketemu suaminya, dia ceritain, Mas tadi saya ketemu perempuan gini, seakan-akan sang suami lihat langsung wanita tersebut. Ini tidak boleh oleh Nabi SAW.
Nanti buat suaminya penasaran. Tadi perempuan Masya Allah mancungnya luar biasa, putihnya luar biasa. Siapa? Suaminya penasaran. Wong diceritakan saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Diceritain saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Nggak boleh. Ini amanah. Dan belum tentu wanita teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti, belum tentu. Maka kalau sudah dalam grup amanah, jangan kita sebarkan foto-foto yang dalam grup tersebut, tidak boleh.